Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Kabinet Burhanuddin Harahap. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Argianti, absen 1, Audrea Maria, absen 4, Askar Maharim, absen 5, Ika Fibrianti, absen 14, saya sendiri, Nashwa Intan, absen 21, dan Zulhans Farel, absen 36. Selanjutnya ada program kerja yang berhasil dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama ada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengatasi masalah inflasi, yaitu dengan mengadakan penghematan keras dalam banyak pengeluaran, terutama pengeluaran rutin yang berlebihan, menyempurnakan penerimaan pajak, dan memperbaiki cara-cara dan dasar pemungutan. Selain itu, ia juga menekan harga barang-barang, baik harga barang impor maupun harga beberapa macam barang-barang dalam negeri yang merupakan kebutuhan sehari-hari, serta berhasil mengatasi masalah korupsi dengan menindak dan menjebloskan ke penjara bagi siapa saja yang melakukan tindakan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemilu pada April 1953, pemilu pertama kali berhasil dilaksanakan di bawah pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap pada September 1955 hanya dengan persiapan yang kurang dari 1 bulan, walau dianggap belum memberikan hasil yang maksimal. Pemilu pertama ini dilaksanakan dengan dibagi menjadi 2 gelombang, di mana gelombang pertama untuk memilih para anggota DPR yang memperebutkan 260 kursi, dan gelombang kedua dengan pemilihan anggota Majelis Konstituante pada Desember di tahun yang sama dengan memperebutkan 520 kursi. Pemilu ini diikuti lebih dari 37 juta rakyat Indonesia atau sekitar 87,65% dari jumlah pemilih yang telah terdaftar. Kenapa hanya 87,60% dari yang telah terdaftar? Karena pada saat itu Indonesia sebenarnya terbagi menjadi 16 daerah pemilihan. Namun, Irian Barat gagal karena masih dikuasai Belanda. Ketidakikutsertaan Irian Barat di pemilu pertama ini juga menyebabkan kursi konstituante dikurangi menjadi 514 kursi. Kemudian, program kerja selanjutnya yaitu pengembalian kewibawaan, moral pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Nah, mengingat dalam periode 1950 sampai 1955 sering terjadinya jatuh bangunnya kabinet, selama periode tersebut Indonesia bahkan telah berganti kabinet selama 4 kali, mulai dari kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, dan Ali Sastronidjoyo pertama. Jadi, satu kabinet rata-rata memerintah selama 1 tahun, atau ada yang belum genap memerintah selama 1 tahun namun sudah jatuh. Sering jatuhnya kabinet disebabkan oleh sulitnya membentuk kabinet koalisi yang bertahan lama. Hal tersebut juga disebabkan oleh jumlah partai dan fraksi yang banyak, yang masing-masing tidak mempunyai dominasi. Selain itu, seringnya kabinet mengalami perubahan, maka pembangunan tidak berjalan lancar. Pada akhirnya, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongan. Program kabinet yang satu belum selesai, sudah disusul program yang lain dari kabinet yang lain pula. Jadi, sebagai akibatnya, terjadilah krisis kabinet, krisis pemerintahan, krisis ekonomi, banyaknya manipulasi dan korupsi, serta kesenjangan kemajuan antara pusat dan daerah antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, akibatnya terjadi juga krisis kepercayaan dan krisis kewibawaan. Maka dari itu, Kabinet Burhanuddin Harahap berkeinginan untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah di mata Angkatan Darat dan masyarakat. Karena pemerintahan dalam suatu negara itu perlu mendapat kepercayaan dari masyarakat dan para aparaturnya. Hal ini dia wujudkan dengan cara melaksanakan program kerja lainnya dengan sungguh-sungguh agar dapat terrealisasikan dengan baik. Kelebihan demokrasi liberal.
Yang pertama, adanya kebebasan yang tinggi bagi individu. Setiap individu memiliki kebebasan yang sangat tinggi sehingga penegakan HAM juga semakin ketat. Yang kedua, pendapatan penduduk menjadi tinggi. Hal ini disebabkan karena ada roda ekonomi yang tidak begitu diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan. Hal ini karena rakyat memiliki peran yang sangat penting dan kekuasaan berfokus pada parlemen. Yang keempat, kesiapan untuk menang dalam perang lebih tinggi. Yang kelima, lebih fokus terhadap perancangan jangka pendek negara. Terdapat program-program yang akan dapat terrealisasikan dengan cepat dan maksimal. Selanjutnya yang terakhir, adanya peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena masyarakat menjadi semakin leluasa untuk berinovasi dan berkarya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama ada individualitas yang tinggi. Nah, demokrasi liberal ini kan memberikan kebebasan. Jadi kayak akan ada banyak orang yang nantinya itu lebih terfokus kepada diri mereka sendiri, sehingga menimbulkan rasa individualitas yang tinggi. Ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa rasa gotong royong dan rasa kekeluargaan itu akan berkurang karena individualitas yang tinggi ini. Lalu yang kedua, kekuasaan dapat dimonopoli. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal ini kan kekuasaan itu dapat dimonopoli. Jadi kayak bisa menimbulkan terjadinya kompetisi antar demokrasi. Contohnya tuh kayak kaum borjuis kan, mereka tuh pasti akan menggunakan segala cara untuk bisa menguasai pemerintahan yang sedang berjalan ini. Nah, yang ketiga itu ada konflik agama dan suku. Jadi salah satu ciri demokrasi liberal ini yaitu bebas memeluk agama dan kepercayaan dari masing-masing individu. Nah, karena ciri inilah demokrasi ini tuh dapat memicu munculnya perselisihan antar negara. Dan juga kayak banyak suku dari berbagai negara akan memanfaatkan ciri kebebasan beragama ini sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik-konflik antar agama maupun konflik antar suku. Kemudian selanjutnya, pendapat kami mengenai setujukah dengan demokrasi liberal? Setuju, karena demokrasi liberal memiliki lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakstabilan pada sistem pemerintahan. Serta pemerintahan juga tidak dapat berjalan dengan efektif. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.